Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan kembali membahas manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 116. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Taste of Starfish ataupun Rasa Bintang Laut. Cerita sendiri masih melanjutkan tepat setelah Denji menawari Asa untuk makan bintang laut. Mengingat sekarang Asa tengah kelaparan dan tidak mau makan ikan. Asa pun menjelaskan jika sebagian besar bintang laut di akuarium tidak bisa dimakan. Terlebih bintang laut sendiri mengandung racun dan mereka perlu merebusnya dulu supaya aman untuk dimakan. Namun Denji berkata jika itu tidak masalah. Denji kemudian mengajak Asa ke sebuah ruangan untuk menunjukkan tutup panci yang berhasil ia temukan. Selain itu, Denji juga diam-diam mengambil korek api dari adiknya Kobeni. Setelah itu, Denji dan Asa pun duduk bersama sambil memasak bintang laut dengan alat-alat yang mereka temukan. Asa kemudian bertanya mengapa di sana banyak topi sekolahan. Dan ternyata itu sengaja Denji kumpulkan untuk dia jual kembali saat pulang. Asa pun bertanya lagi, mengapa Denji begitu terobsesi mencari uang? Dan seperti yang bisa kita semua tebak, alasan Denji terus ngulik tanpa henti itu untuk membiayai seorang adik perempuan yang tinggal bersamanya. Yang tak lain dan tak bukan adalah Nayuta. Karena Nayuta cerdas, Denji ingin jika Nayuta bisa masuk kuliah. Oleh karena itu Denji pun terus mengumpulkan uang untuk biaya kuliahnya. Mengingat biaya kuliah sendiri itu mahal banget kan? Selain itu dikarenakan sebelumnya Denji sendiri telah mengalami kehidupan dengan sangat menderita, membuat Denji ingin Nayuta punya kehidupan yang normal. Jadi pasca insiden melawan Makima, sekarang Denji sudah banyak berubah. Kini Denji punya tujuan yang sangat mulia gitu. Walaupun cara dia merealisasikan tujuannya agak menyimpang dikit, cuman ya nggak apa-apa lah ya. Tak berselang lama, bintang laut yang mereka rebus akhirnya matang. Asa dan Denji pun makan bersama-sama. Denji sendiri tampak tidak menyukainya, sementara Asa memakannya sampai habis. Dan Asa sendiri merasa masih belum kenyang. Asa pun melihat ada ikan yang telah Denji awetkan. Asa lalu menanyakan apakah dia boleh memintanya. Dan tentu saja Denji pun memperbolehkannya, meski Denji sendiri heran. Karena ia tahu jika Asa tidak bisa makan ikan. Asa pun memberanikan dirinya untuk memakan ikan. Walaupun tak berselang lama, Asa muntah-muntah. Denji yang melihatnya pun tertawa terbahak-bahak. Menurutnya Asa itu memang membosankan. Namun Asa ini menarik sebagai bahan tontonan. Mendengar kata-kata Denji barusan membuat Asa merasa kegeeran. Dan dengan bangganya, Asa pun bertingkah so asik dan ngomong jika dirinya memang sangat menawan. Nah, Denji sendiri menyukai sikap Asa yang satu ini. Karena itu mengingatkannya dengan kawan lamanya. Siapa coba tebak? Ya siapa lagi kalau bukan Power. Aduh, jadi keinget lagi gitu kan. Cuman ya udahlah ya. Setelah Asa melihat sekumpulan topi yang dipungut Denji, Asa pun terpikir sebuah rencana agar mereka bisa keluar. Asa kemudian meminta Denji untuk membantunya mengumpulkan uang yang ada di akuarium. Dan ya, Asa dan Denji pun bersama-sama menelusuri akuarium sambil memungut uang yang ada di sana. Sampai pada akhirnya mereka berhasil mengumpulkan uang sebanyak 1 juta yen, atau jika dirupiahkan itu setara dengan 1,2 miliar. Nah, mungkin kalian merasa aneh kenapa di akuarium ini ada uang sebanyak itu. Gua sendiri paham ini fenomenanya seperti apa. Cuman gua bingung bagaimana ngejelasinnya ke kalian semua. Ya mungkin gambaran simpelnya seperti ini. Jika kita petakan akuarium tempat mereka terjebak, sebenarnya ini tuh lurus kayak satu lorong aja. Dan bisa dibilang akuarium ini tuh nyambung terus. Nah, ketika Asa dan Denji berjalan terus-menerus di akuarium, sebenarnya mereka akan kembali ke titik awal mereka berjalan. Dan sepertinya ketika mereka kembali ke titik awal tadi, semua benda akan respawn ataupun tereset ke posisinya semula. Makanya mau berapa kali pun mereka menemukan dompet dan tas berisikan uang, kedua-duanya enggak bakalan habis-habis. Begitu juga dengan topi yang dipungut oleh Denji. Semuanya berasal dari satu tempat yang sama.
Lah terus kenapa ikan-ikan tetap membusuk walau semuanya direset terus-menerus? Nah, kemungkinan konsep waktu masih tetap berjalan. Meski jam sendiri nggak bergerak ya di sana, cuman mengingat ikan sendiri adalah makhluk hidup, sementara uang adalah benda mati, jadi kayaknya ikan itu kehitungnya sama aja kayak manusia. Buktinya orang-orang yang terjebak pada lapar kan, artinya waktu masih berjalan di sana. Cukup membingungkan memang, cuman ya udahlah ya, mending nggak usah dipikirin. Nah, Asa kemudian meminta semua uang yang telah mereka kumpulkan kepada Denji. Walaupun Denji awalnya menolak, tetapi setelah itu Asa memberitahu jika dia akan mengabulkan semua permintaan Denji kalau Denji mau memberikannya. Denji pun dengan cepat menurut. Asa juga meminta Denji untuk menjauh sebentar sambil menutup mata dan telinganya. Dan yah, Denji nurut-nurut aja. Emang kalau soal beginian Denji gampang banget ya luluhnya. Setelah itu Asa pun melakukan hal yang kalau dipikirkan itu enggak logis sama sekali. Tetapi ia sangat yakin dengan hal yang akan dilakukannya. Jadi Asa ini ingin menggunakan semua uang yang telah dikumpulkannya untuk membeli akuarium. Dengan harapan dia bisa mengubah akuarium tersebut menjadi senjata. Seperti yang kita tahu, syarat untuk mengubah objek menjadi senjata adalah memiliki objek tersebut. Namun kita masih belum dapat mengetahui cara ini berhasil atau tidak. Karena chapter kali ini berakhir menggantung. Di mana Asa tampak memegang kaca akuarium sambil menyebut tombak akuarium. Wow, jadi chapter kali ini berakhir sesuai dengan tebakan ngasal gua di video sebelumnya. Kan di video pembahasan kemarin gua bilang kalau Asa mungkin saja akan mengubah akuarium jadi senjata. Dan sekarang benar kejadian. Jujur gue sendiri nggak peduli sih. Tapi jujur chapter kali ini enjoy banget sih gue saat bacanya. Nggak kayak 2 chapter ke belakang. Walaupun sebenarnya nggak banyak yang bisa kita bahas dan diskusikan, tapi ya kita bisa mendapat interaksi Asa dan Denji yang semakin kesini mulai semakin terbuka gitu kan. Apakah ini tanda-tanda Asa mulai mendekati ajalnya? Semoga enggak lah ya. Kalau dipikir-pikir Asa dan Denji ini sebenarnya cocok-cocok aja gitu. Dan bisa saja di masa depan mereka berdua akan pacaran. Ya, semua kemungkinan bisa saja terjadi. Terus di chapter kali ini juga akhirnya walaupun tidak secara gamblang disebutkan, ada 2 nama yang tentu saja kalian semua harapkan kemunculannya, yaitu Nayuta dan juga Power. Kesampingkan dulu lah soal Nayuta yang cepat atau lambat pasti akan muncul. Dan mari kita bahas sedikit soal Power. Apakah perkataan Denji tadi adalah pertanda dari kemunculan Power? Terlebih, gue juga sering ditanyai apakah Power akan muncul lagi atau tidak. Nah, menurut gue, jawabannya itu bisa iya dan juga bisa tidak. Kenapa bisa iya? Tentu saja karena Power sekarang sudah bereinkarnasi menjadi Blood Devil di neraka. Cuman yang jadi masalahnya adalah Blood Devil yang sekarang tidak memiliki ingatan Power sama sekali. Gua sendiri cukup ragu apakah Denji bisa mengembalikan Blood Devil menjadi Power seperti dulu lagi. Makanya jawaban gua juga masih abu-abu di sini. Cuman terkadang kita tuh harus bisa move on dan merelakan kepergian seseorang. Apalagi peran Power sekarang seakan perlahan mulai diganti oleh Asa. Intinya baik Denji dan kita semua harus bisa menerima kenyataan. Lalu di chapter kali ini juga gua salut banget sama Denji. Meskipun kalian juga tahu kalau gua tuh sering banget ngeledek Denji. Tapi jangan salah paham, gua sama sekali tidak membenci Denji. Justru gua lumayan suka gitu dengan karakter Denji. Karena jika dibandingkan dengan MC dari anime ataupun manga shonen yang lain, bisa dibilang Denji ini salah satu MC yang realistis dan juga relate dengan kebanyakan orang di dunia nyata. Di chapter kali ini kita bisa melihat perkembangan karakter Denji yang semakin kesini mulai makin dewasa. Sekarang Denji tuh nggak hanya peduli dengan hidupnya sendiri. Kematian orang-orang terdekatnya serta kehadiran Nayuta di hidupnya membuat Denji jadi punya tanggung jawab lain yang harus dia penuhi. Dan dia sangat sadar sekali akan hal tersebut.
Dan ya mungkin kali ini gua gak bakal banyak prediksi, kita tunggu aja. Apakah di chapter selanjutnya Asa benar-benar bisa mengubah akuarium menjadi senjata atau tidak. Dan terakhir gua mau baca saweran dari kalian. Dan minggu ini ternyata ada yang masuk 1. Oke langsung saja, ada 10.000 dari Rin. Bang, kapan Blue Lock lanjut? Pertanyaan yang sering banget kalian tanyain di video-video gua. Gua sih udah bikin ya naskahnya, tinggal rekaman sama ngedit doang. Cuman karena videonya bakal lumayan panjang, jadi mohon bersabar lah ya. Kalau guanya nggak sibuk-sibuk amat, Minggu atau Senin gua langsung upload. Jadi tungguin aja lah. Ya udah gitu aja video kali ini. Makasih buat yang udah donate dan makasih juga buat kalian yang udah nontonin video ini sampai habis. Kalau kalian mau nyawer ataupun berdonasi, langsung saja diklik link Saweria yang ada di deskripsi. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.